Serbaguna someday Eke di Debbie Bergaul yuk. Say, Eke Mawar Makassar say, nasional gorong-gorong ayo ye Campina say, nasi goreng ayam kampung. Nah tuh cucu yuk kalau Mawar cobria kalau mau coba-coba ke La Bodega yuk. Usai kita ketemu lagi di Debbie Bergaul. Dan kali orang indah kali ini Akika Sutra Bersamde sudah bersama dengan Mas Bim Bim dari Yayasan Klo. Oh, iya, betul. Apa saya kabaret? Apa kabar? Baik. Oke, kita akan ngobrol mengenai ya. Emberan. Kita akan ngobrol mengenai hewan-hewan domestik yaitu kucing dan anjing karena Mas Bim Bim ini kebetulan adalah pencinta hewan dan di shelternya Sutra Adin sudah ada berapa banyak? Kucing 2000, anjing 400. Kucing 2000, anjing 400, say. Di satu shelter atau kan shelternya ada di mana aja? Pusatnya di Parung, Bogor. Itu ada 2000 kucing. Di Bali kita ada 180-an kucing. Kalau anjing total di Parung itu ada 300-an. Di Bali ada hampir 200. Hampir 200, oke. Banspet ya, banyak ya, say. Jadi kita topiknya hari Indang adalah ngobrolin soal itu ya, karena biar bagaimanapun juga hewan-hewan domestik ini kan hidup berdampingan dengan kita ya, say. Jadi bolehlah sekali-sekali kita obrolin masalah ini. Mas Bim Bim cerita dulu dong, masa kecil lahir besar di mana? Aku lahir di Palopo, Sulawesi. Gedenya aku asal Makassar. Oh, asal Makassar. Asal Makassar. Keluarga itu dari kecil memang kita sudah punya hewan. Bukan cuma kucing ya, ada kucing, ada anjing, ada burung, ada bebek, ada angsa. Pokoknya animal lah. Tapi kita cuma hobi, hanya pelihara aja. Hanya pelihara aja itu waktu kita dari kecil. Terus saya lulus SMA, merantau di Jakarta. Jadi yayasan itu baru 8 tahun. Saya di Jakarta membangun yayasan itu akhirnya. Baru 8 enggak, aku merantau dulu kerja, fokus kerja dulu. Tapi untuk suka kucing sudah dari dulu, dari kecil. Dari kecil karena terbiasa di lingkungan rumahnya banyak piaraan. Betul sekali. Apa tadi bebek? Ada bebek, ayam, ada anjing. Pokoknya ada burung gitu kucing kan. Juga. Kucing juga. Oke, gitu. Berapa bersaudara Mas Bim Bim? Aku 6 bersaudara. 6 bersaudara. Namanya emang Bim Bim? Itu Bim Bim nama anak. Terkenalnya nama anak. Oh, karena nama aku anak. dulu pakai sosial medianya pakai nama anak. Untuk peliharaan ya. Namanya siapa sebenarnya? Wahyu, nama saya Wahyu. Wahyu. Oke. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu lahir besar di Makassar. Kemudian usia berapa merantau? Tahun 2007 ya. Itu usia berapa ya? Tahun 18 apa 17 tahunan lah. Oke. Merantau karena memang mau mencari kerja atau kenapa? Atau tadi katanya nggak tahan ngelihat Dulu kabur sih dari rumah karena kan harus sekolah. Orang tua pengennya kita jadi dokter gitu kan. Saya mau sekolah ekonomi, gak disetujuin gitu karena kan saya mainnya berwirausaha. Oke. Otak saya itu pokoknya jualan gitu kan. Ya itu dari situ makanya inilah iseng ke Jakarta, merantau, betah. Karena saya dapat teman-teman baru, lingkungan baru yang tidak pernah saya dapat sebelumnya. Itu dari situ kerja, terus ke Jakarta langsung. Ke Jakarta langsung. Langsung kerja apa? Saya waktu itu jadi marketing di Telkom. Terus
admin di ekspedisi. Yang paling lama itu di event organizer, ngurusin BUMN, golfnya, event-event pamerannya, itu hampir 8 tahun. Saya resign tahun 2017. 2017 bener-bener full resign. Nah, yayasan ini saya bentuk komunitas dulu ya, bukan yayasan dulu. Bukan yayasan. Dulu masih nama Bim Bim Cat. Bim Bim Cat. Cat kucing. Cat kucing, iya. Kayak gitu-gitu. Jadi dari 2016 itu saya posting video keseharian peliharaan saya lah ya. Kenapa tiba-tiba terpikir untuk memposting itu, untuk memelihara atau itu kenapa? Saya tuh dulu punya kucing namanya Amora. Amora. Terus saya punya nama kucing Cleo. Terus saya punya nama kucing satu lagi siapa ya, cowok itu Bima. Saya itu selamatin, saya beli dari Jatinegara. Kondisinya udah mau mati. 3 kucing itu? Bertahap sih, Cleo sama Bimo dulu deh. Bimo bukan Bima. Itu 2 kucing tuh saya selamatin, saya ambil dari Jatinegara tahun 2015. Dijual apa? Dijual di Jatinegara itu kan di patch, di jejer-jejer tuh panas banget, ini udah mau mati. Saya beli lah sekitar 300-400. Nah dari itu kucing yang saya pelihara di rumah sejak merantau kan. Udah dari situ saya pakai akun pribadi anak. Nggak mungkin saya posting dong kucing-kucing peliharaan di rumah, sedangkan saya punya klien orang-orang IO gitu kan. Istilahnya maksudnya orang-orang besar lah gitu. Saya tidak mungkin mencampur aduk. Dari situ saya posting berjalan setahun. Situ kan ada beranak. Saya kan nggak tahu namanya steril, nggak saya namanya hobi. Saya bukan pecinta dulu. Saya cuma hobi, pelihara doang. Beranak mau itu dijual, tapi saya nggak pernah jual beli. Itu hanya saya suka ikut di konten-konten, wih orang jual beli kucing cakep-cakep ya, kok harganya bisa murah-murah ya, malah saya pernah ketipu. Kucing Persia cakep banget dijual 500.000, tertarik dong. Dari situ saya juga coba posting-posting kayak gitu. Ternyata postingan saya di tahun 2015, di awal-awal 2016 juga itu bermasalah. Akhirnya saya bikin Facebook juga itu pakai nama Bim Bim itu 2016. Saya posting-posting kegiatan kucing Cleo nih, hamil, hamil kan, posting saya udah bawa ke dokter, ternyata biayanya gede banget, karena saya memang dulu nggak pernah mau bawa kucing ke dokter, orang sehat-sehat kok, hobi ya, bukan pecinta, hobi ya sudah, mau sakit kasih makan secukupnya udah, kita tidak ada respect buat dia berobat atau kalau hobi ya mungkin ada masa bosen gitu kan, ya udah kayak gitu, udah biasa aja. 2016 itu tepatnya bulan Juni kalau nggak salah ya, saya posting ke sosial media, ini kucing saya mau lahiran nih, duit saya ngepas. IO kan job desk-nya setahun 3 kali lah, kita dapat duit gimana kan kalau ada event kan. Saya juga bukan pencinta saat itu, jadi duit saya lebih saya pentingin keluarga dong daripada ke kucing. Saya bantu ke kucing semampunya aja. Saya cuma bisa keluarin duit 1 juta nih, sedangkan operasinya 2,5. Saya naikin ke sosial media, rame kan, Mas tolong di ini aja, dibawa aja nanti kita bantu. Nanti kok komentarnya malah begini, saya kan minta bagaimana cara supaya nggak perlu ke dokter kan. Komentarnya seperti itu, di share itu rame. Terus ada namanya waktu itu baru Instagram dong ya? Facebook. Facebook. Oh iya. Jadul loh. Tapi tahun segitu memang masih Facebook ya. Iya. Jadi masih main Facebook di 2016 itu. Saya posting, rame nih posting, kok jadi orang pada mau ngasih uang gitu, disuruh posting ulang. Ada namanya Bunda Ninin itu yang benar-benar saya membantu. Dia habis transfer 100.000, terus dia bilang, Bim tolong bikin postingan ulang, kamu bikin tulisan posting open donasi. Iya. Saya polos dong, dan saya mungkin masih nggak tahu apa-apa, ya bego lah. Bego dalam artian tidak tahu dunia rescue, tidak tahu masih dunia, belum paham ya. Saya posting, meledak. Dibully masal se-Indonesia. 2 hari saya nggak bisa tidur, dikulik kehidupan pribadi saya, anak saya, semuanya ke ini. Ternyata tidak boleh. Dulu saya dibilang breeder, tapi saya tidak pernah jualan kucing sampai hari ini. Sampai detik ini. Itu hanya tulisan-tulisan karena saya suka ikut di forum-forum jual beli. Ini anaknya Cleo nih, kalau dijual berapa ya? Dulu kan masih dalam kandungan, belum gue tahu. Karena saya suka baca-baca kan. Saya cuma iseng-iseng, dari situ meledak. Saya dibully massal. Gila lo hidup dari lendir kucing, gila kucing mau beranak, lo malah nyari duit. Donasi.
Saya pikir salah saya di mana gitu kan. Saya konsultasi lagi tuh orang-orang. Apa yang kalian bilang nggak benar, kalian datang ke saya. Saya undang tuh satu-satu ke tempat saya, datang, kenal. Oh iya ya, aslinya yang membuli pencinta hewan juga. Pencinta hewan, cat lovers. Dan ternyata dari situ saya baru tahu loh, ternyata breeder sama rescuer itu bertolak belakang pandangan. Apa perbedaannya? Breeder mengembangbiakan, rescuer steril memutus supaya mereka tidak berkembang biak. Itu bertolak belakang. Pandangannya tidak akan pernah bisa disatuin. Tapi saya netral. Saya tidak memusuhi orang ini, saya tidak memusuhi. Maksudnya saya tidak memusuhi kelompok ini, saya tidak memusuhi kelompok A, B, C lah ya. Saya netral. Jadi artinya tunggu di case breeder dan rescuer itu artinya breeder tuh kadang-kadang ya. Breeder tuh kadang-kadang ada kan postingan atau kasus yang nggak peduli sama induknya, yang penting suruh melahirkan terus gitu, emaknya nggak diperhatiin, ada yang begitu. Itulah yang breeder abal-abal yang aku bilang, lu hanya memanfaatkan indukan atau bejantan untuk memproduksi anak, anaknya lu jual, umur 2 bulan udah dipisah, itu banyak banget. Itu makanya prosteril sama itu tuh pikiran yang tidak bisa disatuin. Rescuer dan breeder itu. Padahal ada juga memang breeder yang memang berfungsi untuk mengembangbiakkan ras-ras tertentu supaya tidak punah atau tidak habis lah ya, yang jarang gitu kan. Kan nggak ada juga breeder kucing lokal kan. Gitu kan. Tidak ada nilai jual. Itu yang aku banyak belajar dari bulian itu. Saya kejebak jadinya. Saya kejebak, saya dibully massal, pokoknya diumbar lah kehidupan pribadi. Tahu sendiri kan kehidupan IO gimana kalau kita ngurusin dunia malam gitu kan. Jadi dihumbar semuanya, gila ini deh. Kehidupan pribadi kamu semuanya. Kayak artis ya, saya begitu ada satu kasus kamu sama pencinta hewan dibulinya. Jadi artis dadakan waktu itu. Tapi saya nggak down. Saya kan tipe orang, saya tipe orang nantangin selama itu jadi fitnah. Saya tantangin semua, siapa yang ini yang lu deket-deket gue, kita ngomong gue kali. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang deket gue, lu datang ke rumah, gue tunjukin apa yang saya jual. Datanglah satu-satu, dari situ kenalan, berkembang, banyak teman cat lovers gitu kan. Malah akhirnya mereka yang, Mas Bim, tolong dong bantuin ngerawat ini gimana. Jadi rumah saya itu jadi banyak penitipan kucing sakit. Mas Bim yang jamuran ini gimana, gini. Jadi dengan berjalannya waktu, kamu akhirnya belajar cara menyembuhkan, cara mengobati. Kalau itu aku sering ke dokter dulu, cuman tidak untuk dipublis. Mungkin nolong kucing jalanan, kalau peliharaan no. Jadi nolongin kucing jalanan sudah. Yang dari situ banyaklah teman-teman cat lovers kan, teman-teman cat lovers. Maret 2017 baru saya bikin komunitasnya. Namanya CLO. CLO itu singkatan Cat Lovers in the World, pencinta kucing di dunia. Kenapa dia gambar bola, terus ada tangan, ada gambar kucing. Kita tidak membatasi, mau dimanapun, selama itu ada rezeki kita bantu. Karena saya nazarnya waktu itu begitu. 2 hari lo nggak bisa tidur, balesin itu orang, gara-gara dibully massal gitu kan. Sakit hati ya. Tapi dari sakit hati saya belajar, saya harus bantuin kucing-kucing yang tidak beruntung. Jadi karena sakit hati akhirnya kamu membalasnya dengan kebaikan, harus dibantu nih. Betul, harus gue bantu nih, gue harus tunjukin apa yang mereka cemooh ke saya itu tidak benar. Salah saya waktu itu tidak mencari tahu dulu kan masalah ini, masalah itu. Saya main posting aja ya udah, karena saya berpikir tidak ada apa-apa kan. Ya sudah, dari situ. Tapi luar biasa sih, Allah itu punya rencananya yang luar biasa. Dari situ saya belajar satu, kedua banyak teman-teman, dunia baru lagi nih, keluar dari kerja gitu kan. Akhirnya kamu memutuskan berhenti tapi tidak berhenti secara langsung karena tidak boleh kan. Karena saya masih ada event golf itu di beberapa BUMN. Saya aktif banget di BUMN dulu event. Jadi ngurusin, resign, saya fokus ke yayasan. Tapi saya tidak mau membangun yayasan ini hanya karena dari bantuan orang. Saya harus punya modal. Dan saya harus punya mitra. Di tahun itu 2016 bulan Agustus sampai September saya nyari klinik yang mau kerjasama. Ketemu dulu namanya MMI Pet Food. Sekarang Amore Animal Clinic.
Amora. Gitu. Amore. Amora terkenal sekali di antara Amore. pencinta Iya, Amore. Amore. Di antara pencinta hewan ya. Klinik oke loh itu. Iya. Dulu kliniknya kecil Kak, cuma 3x4. Iya. Itu klinik pribadi dari Ibu Kiki, dari owner saya. Masukin proposal, saat itu saya cuma ngajuin buat program vaksin sama steril. Iya. Terus saya nggak minta banyak, cuma minta 2 juta buat konsumsi. Oke. 2 juta. Iya. Bu bantu konsumsi ya, nanti kan saya bisa jualan buat sterilnya, buat vaksin murah kan. Kan itu tetap berbayar dong. Iya. Dia nggak lihat proposalnya, saya, kamu dari mana? Saya dari Klo, komunitas baru 2, baru juga sebulan Bu. Langsung nggak langsung aja dikasih sama Bu Kiki, dikasih duit. Udah tuh saya booking tempat di Depok, di GDC bakmi gitu kan. Yang datang ya Allah banyak. Banyak banget yang datang, melebihi kapasitas kita, melebihi itu. Dari situ saya ditarik sama Ibu Kiki, kamu punya magnet. Apa nih magnetnya gitu kan? Kamu punya nilai jual. Ini basicnya marketing kita kan, jualan. Iya, karena kamu bisa kerjanya itu. Okay. Kamu mau nggak jadi distributor makanan, produknya apa Bu? Makanan kucing nih dari Itali, dari Spanyol gitu. Oke. Dari situ saya bikin bazar-bazar. Orang jualan baju, orang dinas-dinas nggak ada urusannya sama hewan, saya masuk. Pokoknya jadi duit gitu ya. Semua bazar saya masukin. Saya bikin-bikin. Dan hebatnya lagi tuh kita 25% saya dikasih fee-nya dari setiap produk. Tadinya cuma 10 karena penjualan bagus-bagus, naik 25%. Dari situ saya punya modal, saya punya itu ngebangun lah. Membangun shelternya. Bangun shelter itu sebenarnya tidak ada wacana ke situ. Cuman kucing-kucing kan di rumah pribadi. Saya tidak nampung. Oh, di rumah pribadi kamu? Rumah pribadi buat kucing sendiri ya. Saya tidak mau nampung kucing luar. Iya. Tapi semakin banyak yang saya tolong, ini kucing mau dikemanain? Kita udah ngeluarin biaya gede nih. Iya. Tega nggak sih kita balikin ke jalan? Kalaupun dia mati, mendingan sama gue kan? Iya. Gitu. Jadi di situ awal kamu mulai bener-bener karena nggak tega, kita udah tolongin, udah sehat, maksudnya sih gue lepas lagi ke jalanan gitu. Dulu gue cuma tahu itu kucing ya lah sakitnya apa sih, flu apa. Pas masuk nyemplung dunia rescue, ada namanya ambeien, ada namanya scaby, ada namanya patah rahim inilah itu. Panleu. Buset, ternyata penyakitnya banyak ya dan mahal biayanya. Dari situ kita, karena kan saya juga dapat amanah titipan duit orang. Saya kalau melepaskan dia kok berat gitu loh. Ini duit orang nih, nanti tiba-tiba dia nantanyain update-nya. Kucing yang dulu mana? Saya lepas di jalan. Gimana? Iya. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Saya selalu bertanggung jawab. Akhirnya dari situ, ya udah rumah kita, tapi diusir gue sama orang. Karena kan kucing lingkungan balik lagi. Oh, balik lagi. Kita pencinta hewan tidak boleh egois. Iya. Kita harus menghargai lingkungan juga ya. Kalau kita tidak diterima, ya udah kita cari lingkungan yang mau menerima kita. Yang bisa menerima. Iya. Oke. Jadi dari situlah saya pindah kontrakan dulu, pindah, dapat tempat baru. Di situ pelihara. Awalnya 20. Oh, awalnya gitu. 20 aja. Tunggu, awalnya 20 itu datang sendiri atau orang buang atau gimana? Orang buang, enggak, dari laporan di sosial media. Mas Bim, tolong dong bantuin ini. Kan saya terkenal tuh, dibully. Namanya cara orang buat terkenal beda-beda ya. Tapi kan balik lagi, kita dibully harus impact-nya apa Li? Kita harus memberikan sesuatu yang baik. Betul. Itulah saya bilang, ya udah Mas Bim tolong dong. Saya bilang, oh ini di mana? Jakarta. Kebetulan gue punya rekanan klinik kan, Amore. Ya udah bawa aja. Utang saya banyak dulu di Amore. Tapi semua alhamdulillah bisa dilunasi. Itu dengan kerjasama bazar. Akhirnya saya di-hire jadi pegawai tetap di MMI Pet Food itu importir makanannya. Kalau Amore kan kliniknya. Ya itu pokoknya dari situ Blawar nolong. Kok makin banyak yang kenal saya nih. Mas Bim tolong dong, karena saya kan tidak bisa menolak. Kebiasaan tidak bisa menolak, gitu kan. Kebiasaan tidak bisa menolak, jadilah seperti itu. Nah kejadian nih 2 Maret, Februari, banjir di 2017, banjir di Kampung Melayu, Jakarta lah ya. Dan terus tuh meluap tuh Kampung Melayu, air di situ kan, di kolong jembatan ternyata ada namanya Pak Ahmad. Dia punya peliharaan 53 kucing sama 1 anjing. Banyak yang datang ngasih bantuan donasi, tapi pas saya datang nggak bisa nih orang tinggal di sini. Lu kalau cuma mau bantu doang, tapi tidak cuma kasih umpan doang, lu nggak akan
bisa ngehidupin mereka. Artinya akan cuma selesai. memberikan bantuan donasi Iya. gitu, tapi kondisinya si Pak Tidak Ahmad ini memungkinkan. nggak memungkinkan untuk Betul. tinggal di situ bersama peliharaannya. Itu pertama kali saya lihat, kan ini udah viral nih, udah masuk berita di mana-mana kan. Iya. Tapi terima kasih orang yang udah bantu. Maksudnya Betul. saya tidak meminta. Cuman kenapa cuman ngebantu naruh ini bukan solusi. Iya. Karena kalau di kolong jembatan tiba-tiba banjir lagi bagaimana? Akhirnya saya tawarin, Pak Ahmad, saya relokasi ya, padahal duit gue cuma 50 juta waktu itu. Gue belum nyewa rumah, belum nyariin tempat. Langsung gue tawarin, Pak Ahmad mau nggak saya cariin rumah? Bawa semua kucingnya, nanti saya bantu cari kerjaan. Iya. Dia langsung jawab iya mau. Karena kalau di sini terus sering banjir, tiba-tiba kucingnya di kolong jembatan. Di kolong jembatan Kampung Melayu. Oke. Udah mau tuh. Jadi gue bingung, ini duit gue juga ada nih kan, karena duit juga dari hasil usaha yang MMI tadi itu kan. Udah saya nyari kontrakan, yang kontrakan dapatlah di Parung, rumah kosong. Iya. Rumah kosong berhantu lah kayak serem banget coy. Gue sewa itu 20 juta awal. Renovasi habis sekian lah. Saya relokasi, saya pindahin lah ke Pak Ahmad ke situ. Nah jadi daripada dia cuman gue tampil, mending gue ajak kerja. Jadi kucing-kucing yang rescue di rumah gue alihin ke Parung. Pak Ahmad ini sekalian diurus, ini nanti saya gaji 1.500.000 setiap bulan. Pak Ahmad kerja, rumah saya yang bayar, ini semua. Saya punya tempat. Allah itu punya rencana jalannya benar tertata. Jadi itulah makanya terus jadi shelter. Jadi shelter. Di Parung. Sampai sekarang. Masih. Malah besar sekarang. Malah makin besar. Dulu cuma rumah ukuran 300 meter. Enggak, 200 meteran. Ya. Kayak gitu. Sekarang lebih luas lagi dong. 5.000 meter. Wah. Lahan kita punya 5.000 meter sekarang. Wah, alhamdulillah. Itulah ya. Karena tetap punya tujuan mulia, punya cita-cita mulia. Betul. Pokoknya fokus. Pak Ahmad masih ada? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Masih ini hidupnya udah maksudnya bisalah kita kasih makan, kasih tempat, kasih ini. Kerja juga dengan lingkungannya. Oke, jadi makin lama juga dong karyawannya sekarang? Sekarang total 52 sama yang di Bali. Sama yang di Bali? Iya. Totalnya semua? Totalnya gitu. Dulu Pak Ahmad jadi setelah Parung, Bali? Manado dulu. Oh, Manado? Bali cabang ketiga. Dulu Manado saya buka, tapi saya kalah. Nggak kuat hati saya karena setiap saat melihat anjing dipotong, kucing dipotong. Jadi tidak ada solusi juga kan. Pasti tradisi bilangnya. Kebiasaan, tradisi atau apa gitu kan. Kita juga tidak bisa berbuat banyak karena ternyata masuk daftar menu makanan. Saya bilang, oh ini makanan kita, makanan di orang sana menyong kita kan. Ini makanan kita Jo, jadi kayak gini kita suka begini kan. Tapi sempat buka shelter? Buka 3 tahun. Abis itu nggak tahan? Nggak tahan karena kan lihat situasi ya, kita juga tidak bisa melawan kondisi, kita orang luar gitu kan. Udah kita putuskan tutup, kita pindahin ke Bali. Dibawa semua tuh? Dibagi-bagi. Jadi dibagi-bagi, nggak bisa ke Bali kan, kalau antar pulau. Jadi kita kasih ke teman-teman yang mau, terus kita biayain. Kayak gitu. Jadi baru kemudian Bali kayak gitu. Kalau Bali kucing dan anjing juga? Kucing dan anjing, tapi mayoritas di Bali anjing. Anjing. Karena anjing terlantar yang sakit kulit banyak kita bantu. Oke. Pokoknya dari bulian menjadikan sesuatu itu yang lebih baik. Itu yang bikin kamu termotivasi jadinya. Betul. Ya. Kalau saya nggak dibully mungkin hidup saya masih biasa-biasa. Hidup aja. saya udah nggak normal sekarang. Nggak normal dalam artian nerima kucing setiap hari sakit kayak gitu. Saya pengen hidup kayak dulu lagi. Nah, frekuensinya banyakan yang adopt dari sisi dari shelter ya. Banyakan yang adopt atau banyakan yang buang? 90% buang, 10% adopt. Oh gitu. Ya. 90% buang. Saya tidak mau bilang titip ya, karena kalau titip itu lo harus bayar harian. Iya. Lo ngebuang shelter itu 90%, 10% ke adopsi. Dan itu akan terseleksi. Makanya lahan saya dari 400 meter saya beli sekarang punya 5.000 meter. Tapi itu bukan solusi juga. Kalau beli memperluas lahan itu bagus. Memperluas shelter itu adalah harus. Karena semakin banyak yang masuk, kapasitas itu harus diperluas. Nah, yang kita minta itu teman-teman bantu adopsi yang sudah sehat,
yang sudah disteril, kan sudah enak gitu kan. Biar kita fokus ke yang sakit-sakit gitu loh. Ada nggak sih yang sampai dogi tuh sampai tua, sampai meninggal, sampai mati di shelter, nggak ada yang adopt? Banyak kan yang lokal. Banyak kan yang lokal. Tapi di shelter itu malah kucing-kucing jalanan hidupnya lebih lama loh. Kalau kucing peliharaan, bisa 1 kali 24 jam lewat. Karena dia berpisah sama owner ke tempat baru. Kalau kucing jalanan sudah terbiasa. Sudah biasa hidup di lingkungan yang keras. Banyak ketemu kucing-kucing lain. Kucing peliharaan yang biasa di rumah, stres 1 kali 24 jam bisa mati. Jadi Yayasan Klo nggak mau menerima kalau kucing kita tidak pernah menerima. Awal kita tolak, tapi ternyata orang ngebuang di shelter. Akhirnya sudah. Ini kita apa? Apa sih namanya? Razia. Kita dikomplain warga. Mas, ini masa sih bukan kucing Klo, ini kan kucing-kucing bagus gitu kan. Di 2018 itu kita masih nolak-nolakin, nggak mau terima yang peliharaan. Tapi ternyata pas ditolak mereka ngebuang. Daripada lu buang, dulu gratis masuk shelter gue, nggak bayar, seikhlasnya, sedonasi, tapi dimanfaatin lagi. Makanya setiap kejadian kita harus memperbaharui peraturannya gitu. Nah sekarang aku suka ngelihat banyak kan ya shelter-shelter sebenarnya kan, ada Nata Satwa, ada Jaan, ada Yayasan Klo, ada banyak lagi. Kenapa sih kok kadang-kadang di media sosial suka saling berantem? Kalau yang berantem itu biasanya beda frekuensi, beda tujuan sama donasi. Kebanyakan kasus donasi. Pokoknya ribut-ribut biasanya karena donasi atau rebutan kasus. Ingat ya, kucing sakit, anjing sakit itu jadi rebutan kalau viral. Padahal jadi kita sebenarnya justru kita pencinta hewan yang cuma membaca atau melihat doang. Sebenarnya harusnya gimana bersikapnya sebaiknya? Kadang-kadang kan kita kan akhirnya karena kasihan, aduh donasi deh, kasihan ini donasi deh. Nah itu gimana? Kalau donasi aku share ke teman-teman semua ya. Kalau aku juga menghimbau lah kepada teman-teman, karena pelaku kejahatan itu akan ada kalau kita memberikan peluang. Kalau mau bersedekah, mau berdonasi, yang harus dicek satu alamat. Shelter ini pasti lokasinya. Kedua, ini ada di klinik atau tidak. Maksudnya dia udah buka donasi, pasti kan kucing itu kan dibawa klinik atau tidak kan? Itu yang harus dicek. Kalau ragu jangan transfer ke itu, ke orangnya. Transfer ke klinik juga bisa. Dua itu. Yang ketiga, yaitu kredibilitas ini benar nggak sih orang ini? Kalau sudah yakin ya sudah, bebas. Pokoknya tempat itu yang paling utama. Karena banyak, kita tidak berbicara shelter aja ya, rescuer banyak. Rescuer yang yang independen itu banyak banget. Jadi kita memberikan peluang mereka untuk mencari kucing sakit untuk di open donasi. Jadi dua-duanya salah. Kalau menurut aku ya, karena kita memberikan peluang. Tapi kalau kita mau bersedekah dengan baik, jangan modal aduh kasihan ingin nggak ditolong. Itu nanti jadi penyakit juga buat orang-orang yang gue bisa dapat duit nih, ini gue cari kucing sakit lagi. Saya sampai detik ini tidak pernah mencari kucing sakit, tapi kucing sakit yang datang ke saya. Karena kita tidak mencari mereka, tapi mereka tahu tempat yang akan mereka diobatin, akan dipelihara lah. Dirawat kayak gitu. Jadi ributnya selalu masalah rebutan donasi. Jadi itu salah satunya donatur tuh harus gimana. Nah, untuk survive shelter ini, apakah shelter ini cuma mengandalkan donasi doang atau gimana? Atau ada? Bagus banget pertanyaannya. Aku juga selalu bilang nih Kak Debbie ke teman-teman ya, kalau kalian mau bikin shelter, benar-benar shelter itu tidak bisa dibangun dari donasi. Shelter itu tidak bisa dibangun hanya dengan donasi, karena donasi orang memberi sukarela itu tidak bisa seikhlasnya, tidak boleh dituntut, tidak boleh diminta-mintain di WA ini orang jadi enak gitu kan. Enak dalam artian kok gue mau ngebantu malah terus-terusan gitu kan. Tidak boleh. Kalau kita mau membangun shelter, bangun dulu bisnisnya, usahanya. Yang tadi aku bilang kan, sebelum aku bikin, saat aku dibully massal, wah gue mau bikin organisasi nih, gue cari mitranya dulu, gue kerja dulu di bidang itunya, jualan makanan kucing itu, modal gue bikin yayasan juga ada, donasi, sumbangan, sedekah dari orang-orang yang percaya sama kita, percaya itu hadiah dari, karena kita amanah, hadiah dari Allah, hadiah dari Tuhan, karena kita bisa menjaga amanah yang dititipkan.
Jadi itu sifatnya harusnya bonus aja bonus. Ya. Tapi di luar itu shelter itu punya sebenarnya usaha. Harus punya usaha. Ya. Yaitu tadi kalau Mas Bim apa? Yayasan Chloe ini usahanya. Pertama kita bermitra dengan MMI Pet Food, terus Amore. Sampai sekarang kita bermitra dengan Amore. Dan saya udah punya klinik sendiri namanya Amore 2 Parung, itu juga dikasih sama ibu owner grup ini. Mas Bim kelola, kamu pendapatannya di sini ambil sendiri semuanya. Jadi saya punya usaha dari klinik Amore 2 Parung, dari Transpet, terus saya buka pemakaman saat ini. Terus kita punya penitipan harian juga. Gitu. Terus pendapatan dari shelter juga dari orang-orang yang naruh kucing itu kita biayain admin. Kena admin kayak gitu. Nah kalau yang otak itu orang tua asuh. Otak itu hanya bayar, ya itu tadi biaya admin. Hanya sekali dulu kita sistem otak bulanan. Iya. Banyak yang berantem. Karena kan kita tidak tahu keuangan orang. Masa sih aku ditagih terus kan mau otak. Dulu sistem otak kita bulanan. Tiap tanggal sekian, tanggal 10 ditagih-tagih nih, diingetin. Ngingetin tanggal 10 sama tanggal 15 kita kasih jeda kan. Nggak ada, jadi tapi lebih banyak yang berantem. Admin kita disalahin, kok yayasan jadi nagih-nagih kita lah. Kita kan namanya otak kan kewajiban ya. Kalau donasi kan beda ya. Akhirnya itu berubah lagi. Tidak ada sistem otak bulanan. Lo naruh serah terima, kucing milik lo. Tidak ada update lagi. Gue kasih kemudahan, kita disusahin. Kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi tapi lebih enak sistem putus. Jadi kita punya hak ngasih ke orang-orang yang mau adopsi. Jadi tidak perlu lagi update ini kucingnya udah diupdate segini, ini nggak perlu lagi. Karena nggak kepegang. Dulu kucing masih 400, sekarang 2000. Sekarang 2000 ya? Lebih lagi kalau itu. Yang terakhir nih Mas Bim Bim, masih punya harapan nggak? Terus sebaiknya mungkin kita bisa di sharing lagi ya untuk para pencinta hewan, khususnya kucing dan anjing itu. Gimana sih sebenarnya cara terbaik kita untuk membantu? Kalau kita sebenarnya kita sayang sama hewan, tapi kita nggak punya waktunya untuk merawat atau gimana gitu. Gimana menurut Mas Bim Bim? Kalau menurut pandangan aku ya, kita tidak bisa nolongin semua yang di jalanan. Kita juga tidak bisa menampung semuanya yang kita di jalanan, gitu kan. Ada namanya hukum alam, gitu kan. Yang perlu kita lakukan steril. Steril itu kalau kunci. Mau membantu. Steril adalah kunci dari pencegahan tindak kekerasan dan overpopulasi. Ketika semua cat lover, tapi balik lagi ya, biaya steril mahal. Balik ya, semoga kita berharap dari pemerintah, dinas, sekarang udah berjalan tuh 1000 kucing, 2000 kucing, mudah-mudahan bertambah terus kuotanya. Makin banyak kita aktif steril, karena kita tugasnya nangkep-nangkepin aja. Yang penting kan kalau dari dinas ada kuota banyak, makin banyak steril itu mencegah overpopulasi. Pokoknya semakin kita tekan overpopulasi, semakin kecil tindak kekerasan. Jadi kerjaan shelter juga kan berkurang. Kalau shelter kalau overpopulasi, tindak kekerasan tinggi, kerjaan shelter makin banyak. Gitu kan? Kita jadi ada masing-masing lah tugasnya gitu. Nah, kalau Klo lebih banyak di lapangan, kalau shelter aku kenal kayak Jaan, Nata Satwa itu lebih ke pemerintah itu good banget. Terus shelter-shelter lain juga kan punya visi misinya, tujuannya semua sama. Cuman ya itu balik lagi, kalau untuk yang pemelihara kita nggak bisa nemu, cukup kasih makan. Tapi ingat, street feeding nggak boleh sembarangan. Karena kalau kita ngasih street feeding, aku sedikit ya buat street feeding ya, mumpung ada. Jadi street feeding itu kita boleh lakukan, itu wajib kita lakukan kalau kita ada kemauan, ada sedikit rezeki, tapi harus menjaga lingkungan. Karena banyak kasus ya dari lingkungan, orang-orang teman-teman yang street feeding ngasihnya berlebihan, nyisahin bau, nyisahin itu nggak dibersihin lagi. Jadi orang-orang itu beranggapan ini kucing-kucing bawa sampah, ini kucing-kucing bawa penyakit. Atau street feeding itu mendingan jangan dari ini kali ya, jangan dari makanan beri secukupnya, tungguin selesai. Kan kalau street feeding kan lihat kucingnya langsung dong. Kasih, dia makan lahap nih, ya udah tungguin. Kalau dia nggak makan berarti sudah ada yang ngasih makan, nggak usah ditinggalin. Kan belum tentu kita doang yang ngasih makan. Kalau dia dikasih makan dia nggak mau, berarti ada yang mungkin sudah kenyang atau sudah ada yang ngasih makan sebelumnya. Tapi kalau dia mau ngasih makan, kasih secukupnya.
Soalnya kan sempat heboh ya waktu itu ya, perumahan-perumahan. Iya, banyak. Kan banyak ibu-ibu yang kalau sambil olahraga jalan bawa makanan kucing, terus ngasih-ngasih, terus sempat dilarang hal seperti itu. Jadi sebenarnya seperti itu, mendingan ditungguin. Kalau kita cinta sama kucing, jangan sampai karena kesalahan kita ngotorin lingkungan, niat kita baik ngasih makan, orang yang nggak suka ngelihat karena ada laler, ada bau, kucingnya dibuang. Iya, waktu itu sempat heboh kucing-kucing dibuang. Padahal kan sebenarnya mengganggu ekosistem juga ya. Iya, tikus jadi banyak tikus. Iya. Tadinya mau ngasih racun tikus, yang makan kucing. Gitu. Kasihan juga. Ya aku tadi bilang kita cat lovers, kita pencinta hewan, kita punya kesadaran karena orang yang tidak suka pemikirannya berbeda sama kita. Iya. Kita tidak boleh maksain orang untuk suka, tapi kita punya kewajiban melarang orang untuk tidak menyiksa. Oke, jadi itu nomor satu yang untuk pencinta hewan itu lebih baik steril. Steril, utamanya itu kuncinya deh. Kunci dari segala kunci-kunci agar tidak overpopulasi, tidak mencegah tindak kekerasan. Kalau terkendali, kayak di luar negeri terkendali kan, populasi kucing nggak banyak, bayi kucing terbuang, orang pada demen, lucu-lucu ya. Tapi kalau orang yang tidak suka terus ngeliat kucing jamuran, orang bukan ini malah geli, malah takut penyakitan lah ini. Ya, kita sebagai cat lover punya kewajiban di lingkungan kita aja dulu, nggak usah jauh-jauh, lingkungan kita kasih tahu sedikit-sedikit. Tapi orang yang tidak suka steril kan, yang tidak suka kucing kan nggak mungkin punya kewajiban steril kan, nggak mungkin kita maksain mereka kan. Jadi kita aja coba cari-cari komunitas kayak gitu. Kalau aku punya klinik sendiri, steril aku kasih murah, cuma 100.000. Oke, nah tuh di kliniknya Mas Bim Bim tuh berarti ya. Di mana tuh? Parung. Oke, Parung dan sekitarnya silahkan kalau mau membantu ya kan menekan populasi kucing atau dogi. Oke. Terima kasih sekali Mas Bim Bim waktunya ya. Pokoknya lancar terus Yayasan Chloe-nya dan kliniknya juga terus membantu hewan-hewan. Iya kan, dogi dan kucing gitu ya khususnya. Terima kasih lah Bodega dan sampai kita ketemu lagi. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eka di Debbie bergaul yuk.